Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Balen, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian PCM Balen yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mengikuti kajian ketarjian sebagaimana biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah untuk pagi hari yang cerah ini kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu yang berkaitan dengan tuntunan ibadah korban menurut tarjih Muhammadiyah. Kenapa kok topik ini penting untuk kita angkat? Meskipun topik ini selalu kita bahas di setiap tahunnya. Di antara alasannya, kalau kita lihat di hasil hisab Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang penetapan bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah. Insya Allah 1 Dzulhijjah 1444 Hijriah itu akan jatuh pada hari Senin Legi tanggal 19 Juni 2023, dan ijtima'nya terjadi pada hari Ahad Kliwon tanggal 18 Juli 2023. Ijtima' terjadi pada pukul 11 lebih 39:47 detik. Nah, kemudian ketinggian hilal itu hanya plus 1 derajat 00:25 detik. Artinya potensi untuk beda itu, untuk berbeda itu sangat potensi Bapak dan Ibu sekalian, sehingga kemungkinan besar Idul Adha nanti juga berbeda, karena berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal Muhammadiyah cuma plus 1 derajat, sedangkan hasil Mabhims itu mensyaratkan 3 derajat. Nanti kalau kita berbeda, karena kita sudah sering berbeda, saya kira kita bisa menyikapinya dengan bijak. Meskipun nanti memunculkan beberapa permasalahan, termasuk dalam pelaksanaan korban. Bisa jadi dengan patungan atau syirkah sapi, ternyata di antara anggotanya bukan dari warga Muhammadiyah. Di beberapa tempat kan masih ada semacam itu, kecuali kalau jenengan di rantingnya yang mayoritas gitu. Tapi kalau rantingnya masih kecil, biasanya syirkah sapi itu melibatkan dalam satu kelompok tidak semuanya Muhammadiyah. Sehingga kalau nanti Idul Adha-nya beda, itu bagaimana gitu. Nah, itu kan perlu untuk nanti disikapi dan dikaji, sebenarnya seharusnya kalau mengambil sikap bagaimana. Dan mungkin permasalahan-permasalahan yang lain. Nah, sedangkan Idul Adha atau 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah itu jatuh pada Rabu Kliwon tanggal 28 Juli 2023. Artinya kita memiliki kesempatan kurang dari 1 bulan ya. Artinya sekarang kita tanggal 4 ya, berarti kurang 24 harian ya itu untuk pelaksanaan ibadah kurban. Sehingga kajian ini penting untuk kita coba kaji dan kita dalami pada pagi hari ini. Karena tadi kajian kita itu merujuk pada pandangan tarjih, maka kalau kita lihat sebenarnya
di produk-produk tarjih itu sudah banyak bicara tentang ibadah korban. Misalnya keputusan Muhammadiyah pun atau keputusan Majelis Tarjih tentang korban itu sudah diputuskan di Muktamar Garut 1976 yang nanti ini akan menjadi bagian HPT jilid 2 gitu. Secara khusus memang belum dipublish oleh PP, tapi isinya itu bisa kita temukan misalnya di HPT yang dipublish oleh PDM Malang. Itu saya punya bicara tentang putusan Garut 1976. Kemudian di TJA, tanya jawab agama, yang berisi fatwa-fatwa tarjih, karena permasalahan korban ini cukup banyak sehingga sering ditanyakan, sehingga fatwa tarjih sudah cukup banyak. Nanti Bapak dan Ibu sekalian mungkin bisa download di internet, itu sudah kompilasi fatwa-fatwa tarjih yang berkaitan dengan ibadah korban. Itu sudah dari beberapa fatwa yang ada di TJA itu sudah dikompilasi atau disatukan ya. Itu bisa ditemukan di internet. Kemudian rujukan atau buku khusus itu MTT PPM, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, itu juga sudah mengeluarkan buku kecil namanya Tuntunan Iden dan Korban. Itu bisa dibeli online. Saya punya tapi nggak saya bawa. Nah, artinya di sini referensi ketarjihan yang bicara tentang korban itu cukup banyak. Tapi problem kita ya sosialisasi. Bisa jadi fatwa-fatwa pandangan-pandangan Muhammadiyah itu justru belum dibaca atau belum disosialisasikan kepada warga Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang korban, ini sering disampaikan oleh para mubaligh bahwasanya korban itu sebenarnya memiliki historitas yang cukup klasik dari manusia pertama dalam perspektif Islam, yaitu siapa? Nabi Adam, bukan dalam perspektif ilmuwan barat. Sebagaimana Charles Darwin itu menulis buku The Origin of Species, bicara tentang asal mula manusia dan melahirkan The Theory of Evolution, teori evolusi, disimpulkan bahwasanya manusia itu hasil dari evolusi kera. Tapi dalam perspektif Islam, manusia yang pertama adalah Adam. Adam itu memiliki 2 anak. Yang pertama Qabil, yang kedua Habil. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang perintah korban yang ditujukan kepada 2 anak Adam tadi, dalam Al-Qur'an diceritakan idz qaraba qurbanan, ketika keduanya melakukan korban, fatukubbila min ahadima, fatukubbila maka diterima, yaitu korban min ahadima dari salah satu dari keduanya, yaitu siapa Pak? Yang diterima adalah Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang satunya lagi. Ini korbannya siapa? Qabil. Habil itu sahibu hunamin, peternak kambing. Qabil itu sahibu zar'in, petani. Tapi korban keduanya yang Habil seorang peternak itu mengorbankan hasil ternaknya yang terbaik, kambing yang terbaik. Tapi Qabil seorang petani ini dipilih hasil buminya yang terjelek, sehingga yang diterima itu korbannya Habil yang merupakan seorang peternak. Dan intinya korban itu tentu yang diterima didasarkan ikhlas dan juga didasarkan rasa ketakwaan. Sehingga ayat ini ditutup Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, ini penting Bapak dan Ibu sekalian untuk membangun keikhlasan di dalam konteks berkorban. Setelah Nabi Adam, atau cerita tentang korban 2 anak Adam, itu di zaman Nabi Ibrahim,
yang disebut Khalilullah, atau dalam kajian sejarah atau dalam studi perbandingan agama, Nabi Ibrahim ini disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa demikian? Karena Ibrahim itu punya 2 anak, yaitu siapa? Ismail dan Ishak. Ismail, dari sinilah silsilah nasab atau genealogi Nabi Muhammad bisa ditelusuri kan. Nabi Muhammad kemudian sampai Ismail sampai Ibrahim. Kemudian yang kedua Ishak, ini yang lebih muda, itu punya anak Yakub. Yakub ini yang disebut Bani Israel atau Israel, yaitu Isra itu kekasih, Il itu Allah, Elohim, Ilahinu itu bahasa Ibrani. Il itu apa? Allah, maksudnya kekasih Allah. Karena di Taurat itu Pak diceritakan, ya, di Taurat itu diceritakan sebuah kisah Allah itu turun ke bumi, kemudian melakukan musyawarah. Musyawarah itu kayak dorong-dorongan gitu loh, kayak kelahi gitu. Kemudian sampai dibanting gitu dengan siapa? Yakub gitu. Karena sudah mau menjelang fajar, dia kan harus naik ke langit. Sama Yakub itu didekap gitu. Nggak boleh naik ke langit kecuali diberkahi. Akhirnya diberkahi, makanya disebut apa? Israel gitu. Meskipun cerita itu apa? Nggak sesuai dengan syariat kita ya pemahamannya. Meskipun bagi orang Yahudi itu ditakwil, yang turun ke bumi itu bukan Allahnya tapi malaikat gitu. Tapi bahasa Taurat itu Allah atau Tuhan itu turun ke dunia. Itu ceritanya kenapa kok apa Yakub itu disebut Israel gitu. Sehingga keturunan Yakub ini disebut apa? Bani Israel, yang punya 12 anak. Di antara yang terkenal siapa Bu? Yusuf itu, Bunyamin, Yehuda dan seterusnya. Dan 12 inilah yang menjadi suku Bani Israel, atau dalam bahasa Al-Qur'an disilahkan apa? Al-Asbat itu. Nah, sehingga 3 agama yang lahir atau yang punya silsilah dari Ibrahim, atau bisa ditelusuri bahwasanya keimanannya itu merujuk pada sosok Ibrahim. Ini dalam studi agama disebut apa? Al-Adyan As-Samawiyah atau Abrahamic Faith, agama-agama yang merujuk pada sosok Ibrahim. Nanti ada Yahudi, ada apa? Kristen, dan aja Islam. Semuanya merujuk pada sosok Ibrahim. Nah, sehingga nanti dalam menafsirkan apa? Siapa yang disembelih itu 3 agama ini memiliki penafsiran yang berbeda. Islam mayoritas ulama bilang siapa yang disembelih? Ismail. Tapi bagi Yahudi Ishak gitu. Dan bahkan Taurat juga bahasanya apa? Redaksinya Ishak. Orang Kristen juga sama, karena orang Kristen itu menerima Taurat atau yang mereka sebut apa? Perjanjian Lama atau Old Testament atau Al-Ahdu Al-Qadim. Nah, ketika Al-Quran menceritakan tentang korban, yaitu cerita korban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, di sana dikatakan ya bunayya, wahai anakku. Al-Quran tidak bicara tentang siapa anakku ini, karena biasanya Al-Quran ketika menceritakan sesuatu itu bahasanya global Pak, tidak detail sebagaimana Taurat. Kalau Taurat itu namanya pasti disebut, bahkan ceritanya kadang detail, karena intinya Al-Quran itu lebih menitik beratkan pada ibrah atau lesson, apa pelajaran yang kita bisa apa ambil dari cerita itu, tidak menceritakan detail narasi atau riwayat. Model Al-Quran semacam itu, beda dengan Taurat atau Injil itu. Dan makanya dalam Al-Quran ya dikatakan ya bunayya, wahai anakku, tidak disebutkan siapa namanya. Ini sesungguhnya aku arafil manami, melihat di dalam tidur atau dalam keadaan tidur, anni sesungguhnya aku adbahu, menyembelih engkau.
Ini kan tidak dijelaskan siapa anaknya Nabi Ibrahim. Dalam Taurat disebutkan Ishak. Tapi yang menjadi masalah kan Ismail sama Ishak itu lebih dulu mana kan? Lebih tua mana? Lebih tua Ismail kan gitu. Nah, bahasa Taurat ketika itu menyebutkan anakmu yang al-wahid, kalau dalam Taurat versi bahasa Arab al-wahid itu satunya, berarti Nabi Ibrahim baru punya anak satu. Padahal Ismail itu lebih tua daripada Ishak. Tapi yang kita temukan di Taurat itu namanya Ishak. Tapi ini kan apa Pak? Bisa kita jadikan bahan untuk menguji validitas atau originalitas teks Taurat. Apakah terjadi tahrif, distortion atau tidak? Misalnya antara fakta sejarah anaknya Nabi Ibrahim kan yang tertua Ismail. Tapi kenapa kok Taurat bilang Ishak? Padahal di situ di bahasanya dijelaskan ketika itu Nabi Ibrahim hanya punya anak satu. Nah, itu. Sehingga di sini dalam pandangan mayoritas ulama atau mufassir itu ya Ismail karena dianggap lebih tua. Dan ketika Nabi Ibrahim menerima perintah untuk menyembelih anaknya melalui mimpi, hanya lewat mimpi Pak Tebu, suruh menyembelih anaknya, kemudian mau direalisasikan. Tapi kalau jenengan mimpi diperintah menyembelih anaknya Pak atau Bu, dilakukan atau enggak? Enggak. Sama-sama mimpi. Nabi Ibrahim juga berasal dari mimpi, jenengan berasal dari mimpi. Apa yang membedakan sama-sama mimpi? Yang membedakan kalau ru'yatul anbiya itu wahyun. Mimpinya para nabi itu wahyu. Karena Allah itu memberikan wahyu kepada para nabi dengan beberapa media, diantaranya lewat mimpi. Tapi kalau mimpinya jenengan disuruh menyembelih anaknya, itu wahyu atau apa Pak? Enggak mungkin. Yang jelas itu wahyun minas syaiton, wahyu dari setan, itu bukan dari Allah, bukan wahyun minallah. Nah sehingga terjadi dialog. Fangdur madza tara, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Qala, maka ini respon Ismail, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, karena Ismail itu anak yang soleh, taat kepada perintah Allah dan taat kepada bapaknya, maka Ismail menerima dan dia mengatakan, wahai bapakku, sesungguhnya engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ketika Nabi Ibrahim ingin merealisasikan mimpinya dengan menyembelih anaknya tadi, maka Al-Quran ketika menceritakan ditutup dengan apa? Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus dia. Maksudnya hu ini kan bunaya, Al-Quran tidak menjelaskan siapa spesifik namanya, makanya muncul tadi beberapa penafsiran. Meskipun mayoritas ulama mufassir dari kalangan Islam yang mengatakan Ismail, tapi ada Pak ulama yang mengatakan Ishak, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari, itu bapaknya ahli tafsir, justru di tafsirnya bilang Ishak, tapi mayoritas ulama itu bilang Ismail. Ditebus bidzibhin azim, dengan sembelian yang besar, maksudnya bikabshin, dengan kibas yang besar. Sehingga nanti ayat ini juga bisa dijadikan alasan Pak, misalnya korban kambing dengan korban sapi itu lebih utama mana? Bagi yang bilang kambing, mazhabnya kambing, ya diantara argumentasinya apa? Allah menebus Ismail itu dengan kambing. Kemudian korban pertama yang dilakukan dalam kesejarahan manusia, yaitu yang dilakukan Habil, yang diterima itu juga korbannya kambing, bukan sapi. Tapi itu pendapat bagi yang dalil bagi yang berpendapat bahwasanya
kambing itu lebih baik daripada sapi. Tapi untuk detailnya kita lihat nanti bagaimana pandangan tarjih antara mazhab kambing dengan mazhab sapi. Dan kemudian sekarang yang disebut korban itu apa? Korban itu secara etimologi atau secara lughatan bahasa dari kata korba yaqrubu korbanan. Disebutkan dalam Al-Quran tadi, id korba apa? Korbanan. Isim fa'ilamnya apa? Qorib, artinya dekat. Artinya orang yang berkorban itu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dan ibadah itu kan taqarrub. Taqarrub itu ya dari kata apa? Qorib atau korbah itu mendekat. Tapi dengan cara penyembelian hewan. Karena di antara ibadah itu juga dengan menyembelih. Maka doa iftitah kita apa? Inna sholati wa nusuki. Nusuk itu apa? Ibadah dengan cara menyembelih hewan. Meskipun istilah ini populer di Indonesia, kita menyebutkan Idul Kurban atau korban. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab, Pak, atau dalam fikih Islam itu istilah yang dipakai itu bukan korban tapi udhiyah. Tapi apa? Udhiyah. Justru yang udhiyah ini mungkin tidak populer. Dengan lebih familiar korban daripada udhiyah. Padahal judul kitab fikih itu, Pak, dari lintas mazhab yang bahasa Arab itu namanya udhiyah. Babnya bukan babul korban tapi babul udhiyah atau kitabul udhiyah. Tapi istilah udhiyah ini yang tidak populer di Indonesia. Nah, kata udhiyah itu sebenarnya dari kata duha. Kenapa kok disebut udhiyah? Karena hewan korban itu secara umum disembelih di waktu duha atau waktu permulaan kita diperbolehkan menyembelih hewan korban itu kan pada waktu duha. Waktu duha itu ketika kapan? Ketika matahari setinggi tombak sampai sebelum zawal. Matahari condong atau geser ke barat atau apa? Setelah apa? Titik kulminasi. Titik kulminasi kan istiwa di atas kepala matahari. Ketika geser apa? Ke barat sedikit itu yang disebut apa? Zawal. Nah, kata udhiyah itu dihubungkan dengan waktu duha, menunjukkan ini waktu pertama dimulainya ibadah korban atau waktu keumuman kita menyembelih hewan korban. Meskipun hewan korban itu kan boleh disembelih selama tanggal apa, Pak? 10 Dzulhijjah itu Yaumun Nahri sama Ayyamut Tasyrik. 3 hari Tasyrik 11, 12, 13. Tapi umumnya orang menyembelih itu ya di waktu duha. Jenengan kan pasti di waktu duha umumnya. Meskipun setelah zuhur boleh, setelah asar boleh, bahkan malam pun boleh. Tapi secara umum ya di waktu duha. Sehingga hewan yang disembelih pada saat hari raya korban disebut apa? Udhiyah. Dan juga disebut an-nahar. Karena ayatnya apa? Fasholli li rabbika wanhar. Itu secara istilah. Kemudian secara etimologi ya. Kemudian secara istilahan wa syar'an yang disebut korban itu menyembelih hewan. Ini nanti bisa kita temukan di fatwa tarjih definisi ini di TJA halaman 5. Kok halaman 5? Jilid 5 halaman 129. Di sana dikatakan apa yang disebut korban itu menyembelih hewan pada hari nahar dan hari tasyrik dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Artinya niatnya harus taqarruban ilallah dan sebagai realisasi rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Maksudnya apa? Kalau misalnya dalam 1 tahun jenengan itu kan diberikan rezeki yang cukup banyak gitu. Dan sekarang kita korban sapi sekarang berapa, Pak? Orang nanya 3 jutaan ya, 3 juta, 3 juta setengah, 2 juta juga ada. Atau misalnya kambing 3. Atau misalnya kambing 2,5 juta gitu. Atau nah, kalau misalnya rezeki yang jenengan dapatkan dalam 1 tahun itu, mungkin yang petani sawahnya
tambah Pak, panennya juga semakin baik. Yang kerja di kantor gajinya sudah naik. Dalam 1 tahun itu kalau cuma diambil 3 juta atau 2,5 juta itu berapa persen kan? Tentu jawabannya macam-macam Pak ya, tergantung penghasilannya dan pendapatannya gitu. Tapi intinya itu sangat kecil ya. Sehingga kalau jenengan korban itu bentuk realisasi rasa syukur. Nah kemudian tadi dikatakan yang disebut korban itu menyembelih hewan. Apakah semua hewan? Tidak. Dalam Al-Quran dikatakan harus min bahimatil an'am, termasuk binatang ternak yang berupa 3. Yang pertama al-ibil, yaitu apa? Onta. Yang kedua al-bakor, sapi. Bagaimana kalau kerbau? Jenis sapi. Kemudian yang ketiga al-ghanam, kambing. Kambing itu ada 2 ya, dha'nun, domba, termasuk kambing apa Pak? Enggak, itu kambing gibas itu. Kemudian ma'zun, itu kambing kacang atau kambing Jawa. Harus min bahimatil an'am. Bagaimana kalau misalnya kuda? Kuda itu halal atau enggak? Halal, boleh dimakan enggak? Boleh. Tapi kalau dibuat kurban, boleh enggak? Enggak umum Pak. Bagaimana kalau rusa? Rusa itu bahasa Jawanya apa Pak? Kidang ya? Sejenis Pak, jenis kambing. Halal atau enggak? Kalau dibuat korban? Boleh. Ya boleh, tapi nyarinya susah kalau di sini. Kecuali kalau jenengan hidup di luar Jawa, di Papua, itu mungkin ya. Nah bagaimana kalau misalnya sapi hutan, sapi liar Pak? Boleh enggak? Boleh atau enggak? Jawabannya enggak boleh. Min bahimatil an'am itu binatang ternak, tapi bukan binatang ternak yang kita pahami ya. Nanti dalam bahasa kita ayam itu juga binatang ternak, kucing juga binatang ternak. Tapi itu enggak boleh, harus terdiri dari 3. Sehingga korban tadi kuda, korban apa? Rusa itu tidak boleh, meskipun dalam pandangan Ahsan Pak itu. Ahsan itu kan punya beberapa buku ya. Biasanya orang Muhammadiyah punya. Ahsan tokoh Persis punya buku pengajaran sholat. Kemudian apa? Tanya jawab agama jilid 1-4 itu. Dan juga Bulughul Maram itu yang dipublish oleh penerbit Diponegoro itu. Diterjemah Bulughul Maram Ahsan Pak. Ahsan itu kan bukan hanya menerjemah tapi kadang ngasih keterangan. Di sana dijelaskan korban kuda itu boleh, korban rusa juga boleh. Tapi pandangan jumhur ulama Pak, itu harus min bahimatil an'am. Terdiri dari 3 tadi, unta, sapi dan kambing. Maksudnya apa? Maksudnya hewan yang kena kewajiban zakat. Misalnya unta kalau sudah 5 itu sudah mulai masuk nisab. Jenengan nernak sapi kalau sudah 30 masuk nisab. Kambing 40 masuk nisab. Tapi kalau jenengan misalnya ternak kuda Pak, kena zakat atau enggak Pak? Kena zakat atau enggak? Kalau jenengan jawab enggak kena, kuda itu jutaan Pak. Masa jenengan kambing 40 saja kena, jenengan punya kuda kok enggak kena, padahal hasilnya apa? Jutaan gitu. Nah, sehingga kuda itu juga kena zakat, tapi bukan zakat hayawan, bukan zakat hewan atau zakatul an'am, bukan ya. Tapi zakat apa? Tijarah, yaitu perdagangan 2,5%. Tapi kalau sapi kemudian apa? Unta, kambing itu memang zakat hayawan atau zakat al-an'am atau zakat binatang ternak. Ada dalil secara khusus menjelaskan
sopnya. Nah kalau kuda itu nggak ada. Tapi kalau sudah mencapai 85 gram senilai itu ya, emas murni itu kena zakat 2,5%, yaitu zakat tijarah. Ya. Kalau kerbau itu sudah ada di HPT kita, di Al-Amwal fil Islam, putusan Garut 1976. Itu kecil bukunya. Di situ disebutkan wal jamus kiasan alal bakor. Zakatnya kerbau itu dikiaskan kepada sapi. Kenapa? Karena dianggap satu jenis. Berarti 30. Boleh, ya. Boleh. Kalau kebunnya selamat boleh nggak? Kalau kebunnya boleh, tapi selamatnya nggak boleh. Ya kemudian waktunya itu 4 hari ya. Yaumun Nahri tanggal 10 atau Idul Adhanya. Kemudian ayam tasyrik, hari-hari tasyrik tanggal berapa? 11, 12, 13. Kenapa kok disebut tasyrik? Dari kata syarkun. Syarkun itu apa, Pak? Syarkun ghorbun. Syarkun itu apa? Timur. Kenapa kok 3 hari ini dihubungkan dengan waktu timur, Pak? Karena di zaman Nabi atau di zaman sahabat, orang yang berkorban itu kan setelah korban kan dagingnya melimpah, Pak. Dan dulu tidak ada kulkas atau belum ada freezer. Cara menyimpannya apa? Didendeng atau dikeringkan dengan panas matahari. Sehingga kalau orang keringkan daging, Pak, itu pertama kali yang dilihat arah mana. Kalau jenengan mepe daging nggak mungkin, Pak, ya, betul Bu, pengalaman. Yang punya pengalaman mepe apa? Mepe gabah. Kalau jenengan mepe gabah pertama kali lihat arah mana? Timur, karena matahari tadi, sehingga hari itu disebut hari tasyrik, yaitu dihubungkan dengan arah timur. Jadi 4 hari ini, karena Nabi bersabda apa? Kullu ayyami tasyrik dzibhun. Semua hari tasyrik itu boleh menyembelih. Meskipun hanya mazhab Syafi'i saja, Pak, yang mengatakan tanggal 13 itu termasuk masih diperbolehkan menyembelih hewan. Tapi mazhab yang lain, mazhab Hambali itu hanya sampai tanggal 12. Mazhab Hanafi, Maliki juga ya. Meskipun sekarang pengikut Malikiyah, Hanafiyah, Hambaliyah atau Hanabilah tidak mengikuti imam mereka, tapi merojihkan berdasarkan dalil 13 ya termasuk boleh menyembelih hewan korban. Tapi pendapat imam mereka itu hanya 12. Kenapa? Karena Nabi bersabda tidak boleh la tadakhiru fawqa 3 ayyam, enggak boleh menyimpan lebih dari 3 hari. Berarti kan kalau 3 hari kan 10, 11, 12, 13 enggak masuk, berarti hanya 3 sampai tanggal 12. Tapi ini sekedar ilmu, Pak. Meskipun secara praktik nggak kita amalkan, tapi secara keilmuan mereka pandangannya semacam itu. Kemudian niatnya tadi taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang menyembelih kambing, Pak, di belakang rumah itu dikonsumsi satu keluarga, tidak dibagikan ke yang lainnya, disebut korban atau enggak? Korban ya. Tapi dimakan sendiri. Yang disembelih juga kambing ya, bukan ayam ya. Kalau kambing kan termasuk hewan korban. Menyembelihnya juga 4 hari dari hari-hari penyembelihan tadi, 10 sampai 13. Tapi masalahnya dikonsumsi sendiri atau dengan keluarganya. Sebut korban atau enggak? Sebut kenapa? Tapi korban itu dimensinya ibadah apa? Sosial. Kalau sosial ada porsi bagian untuk orang
lain. Makanya dalam ayatnya dikatakan apa? Fakulu, maka makanlah kamu sekalian minha. Min itu litab'id, menunjukkan sebagian. Sahibul Quran kurban, sahibul kurban boleh makan hewan kurbannya tapi sebagian. Kalau dimakan semuanya dengan keluarganya itu bukan sebagian. Semuanya itu. Yang penting satu nafkah patokan. Ya, yang di situ yang dinafkahi siapa gitu. Kalau misalnya orang tuanya sudah tua dinafkahi anaknya, ya berarti tanggung anak ya, itu. Yang penting dalam satu nafkah itu batasannya. Jadi termasuk misalnya ada orang tua yang sudah tua, kemudian di dalam satu keluarga tersebut gitu. Kalau dua keluarga kan berarti dua nafkah. Kan satu nafkah tadi. Ya. Nah, tadi kan apa? Fakulu minha wa at'imu, makanya di sini ada aspek sosial. Wa at'imu, dan disuruh ngasih makan. Wajib atau enggak? Ngasih makan. Maksudnya membagikan porsi hewan kurban wajib. Al-ba'isa al-faqira, orang yang sengsara lagi fakir. Makanya tadi fakulu ini mubah, boleh sahibul kurban boleh makan. Hukumnya apa Pak? Mubah, dan kalau dianggap sunnah ya bisa sunnah tapi tidak sampai wajib. Sehingga kalau jenengan kurban misalnya nggak makan sama sekali, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ngambil untuk tadi tabaruk itu ngalap berkah. Supaya barokah saja kan. Secukupnya boleh nggak? Boleh gitu. Dan itu. Kemudian wa'at'imu, dan berikanlah kamu makan al-ba'is al-faqira, orang yang sengsara lagi fakir. Hukumnya apa? Wajib. Sehingga kalau orang yang berkorban ya harus ada porsi yang dibagikan kepada orang lain atau miskin. Nah, kemudian ini yang terakhir Pak ya, karena jam 7 harus selesai. Hukum berkorban. Dalam pandangan jumhur ulama itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan atau mendekati wajib. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah itu hukum korban wajib ala dzil yasar, bagi orang yang mampu. Jadi jumhur ulama di sini termasuk apa Pak? Hanafiyah pengikut Malikiyah pengikut mazhab Maliki, Syafi'iyah, terus Hanabilah. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah wajib. Alasannya apa? Karena dalam ayatnya dikatakan fasholli li rabbika wanhar. Wanhar ini kan perintah. Al aslu fil amri apa? Lil wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Yang kedua, dalam hadis Abu Hurairah, di sana Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'atun", siapa yang memiliki kelapangan. Cumannya kelapangan ini standarnya bagaimana Pak? Luweh, berarti luweh yang bagaimana? Kalau dalam fikih klasik ya, yang disebut kelapangan itu orang yang memiliki kelapangan hari kurban dan hari-hari tasrik, melebihi kebutuhan untuk dirinya, istrinya, dan yang ditanggungnya baik apa? Sandang, papan, pangan, papan gitu. Ya. Tapi kalau dalam konteks sekarang, saya belum tahu ya, maksudnya ada sebagian yang menghubungkan dengan misalnya kalau sudah gajinya UMR atau UMK gitu, ya berarti apa? Berarti memiliki kelapangan. Tapi tentu ya dilihat kebutuhannya juga Pak. Kadang orang sudah gajinya UMR atau UMK tapi hutangnya banyak gitu. Tapi secara umum itu kalau sudah UMK atau UMR itu sudah standarnya itu sudah mulai terpenuhi Pak gitu. Gitu. Walam yudhahi, kemudian dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, janganlah ia sekali-kali mendekati tempat sholat kami.
Fala yaqrabanna ini kan larangan, Pak. Karena kalau Nabi melarang, seakan-akan orang yang punya kelapangan tidak mau berkorban itu meninggalkan kewajiban gitu. Sehingga dipahami menurut Imam Abu Hanifah hukum korban ya wajib bagi orang yang mampu. Kemudian musallana. Berarti Nabi kalau menyembelih korban di mana, Pak? Musola itu apa? Tanah lapang. Kenapa kok korban itu sunnahnya di tanah lapang nyembelihnya? Karena ibadah syiar. Kalau syiar ya berarti diketahui oleh publik gitu. Hanya saja hadis ini itu statusnya diperdebatkan, Pak. Makanya di Bulughul Maram ini saya kutip di Bulughul Maram ya. Rawahu Ahmad diriwayatkan oleh Ahmad wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah wa sahahahu Al-Hakim disahihkan oleh Imam Hakim. Lakin rajjaha al-a'immah ghairuhu waqfahu, akan tetapi para imam selain Imam Hakim itu merojihkan hadis ini mauquf, artinya tidak marfu sampai Rasulullah, hanya sampai pada Abu Hurairah. Sehingga hadis ini diperdebatkan apakah marfu atau mauquf gitu. Nah, bagi jumhur ulama, Pak, termasuk tarjih, berpandangan hukum korban itu sunnah muakkadah, tidak wajib. Kenapa demikian? Di antara dalilnya hadis Ummu Salamah. Nabi bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah," apabila seorang di antara kamu melihat tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada dan menghendaki siapa ahadukum salah seorang di antara kamu ayyudhhiya untuk berkorban. Ini wajib atau enggak, Pak? Dan seseorang di antara kamu menghendaki berkorban, menunjukkan wajib atau enggak? Kenapa? Karena yang wajib itu tidak mungkin digantungkan dengan kehendak gitu. Karena wajib itu menjenengan kehendaki atau enggak yuk harus dilakukan. Tapi kalau Rasulullah menghubungkan dengan kehendak, berarti tidak sampai wajib. Fal yumsik an sya'rihi wa adfari, hendaklah dia menahan, maksudnya tidak memotong, an sya'rihi dari rambutnya. Rambut ini ya rambut kepala dan ke bawah, Pak. Wa adfarihi dan kukunya, ya kuku tangan, kuku rambut. Berarti kalau sudah tanggal 10 Dzulhijjah apa? Suruh apa? Tidak potong rambut, potong kuku. Tapi yang sering menjadi perdebatan, Pak, kalau di Muhammadiyah itu kembali kemana? Shahibul kurban atau hewan yang dikorbankan? Yang mayoritas ya hewan yang dikorbankan. Alasannya apa? Alasannya dari segi analisa bahasa. Dia melihat domir itu kembali pada yang dekat, bukan pada yang jauh. Itu dari analisa kebahasaan redaksi hadis. Hanya hadis ini, Pak, mangkana lahu dzibhun, itu di Muntakal Akhbar ya, siapa yang memiliki sembelian yadbahuhu, yang ia sembelih, fa idza ahalla hilalu dzulhijjah, apabila telah hilal bulan Dzulhijjah, maksudnya 1 Dzulhijjah, fala ya'khud, janganlah ia mengambil min sya'rihi dari rambutnya, wa adfarihi dan kukunya, hatta yudhhiya, sampai ia menyembelih. Ini sya'rihi wa adfarihi ini kembali pada dzibhun atau man. Bagi yang berpandangan kembali pada hewan yang dikorban, enggak, kembali pada dzibhun. Kenapa? Lebih dekat daripada man. Kaidah bahasa mengatakan adz-dhamiru ya'udu ilal qarib wa laysa ilal ba'id. Dhamir itu umumnya itu kembali pada yang dekat, bukan pada yang jauh gitu. Yang kedua baru taklili, Pak. Taklili itu alasan rasionalitas. Tapi nanti kita dalam menganalisa sesuatu, Pak, harus tag baru rasionalitas, enggak boleh kita rasionalitas tagnya bermasalah gitu. Alasan rasionalitas apa? Kalau hewan itu bulunya diambil atau rambutnya diambil
domba diambil apa Pak? Bulunya jadi kain wool itu kan. Itu menyebabkan stres. Kalau stres mengurangi kualitas daging gitu. Kemudian kalau kuku Pak, biasanya kuku dipotong untuk apa ya? Kuku kambing sama kuku biar apa Pak? Biar apa? Biar bersih dan tidak ada kotorannya. Tapi yang umum hewan dipotong kukunya itu apa? Kambing juga? Sapi? Kuda kan nggak termasuk, nggak maksudnya dari hewan yang korban gitu. Jenengan jawab nggak ada, tapi di tempat yang lain katanya ada ya Pak. Kalau di tempat kita nggak umum Pak gitu. Maksudnya kalau dipahami pada hewan yang dikorbankan itu konteksnya apa, kepentingannya apa untuk motong kuku. Kalau bulu itu jelas, kalau domba memang diambil bulunya. Nah sekarang kuku itu kepentingannya apa gitu? Maksud saya ingin tahu itu. Biar bersih. Nah, ini pendapat yang umum di Muhammadiyah gitu. Ya kan? Sekarang hari sekarang sudah mulai masuk di WA grup Muhammadiyah. Tapi sebenarnya Pak gitu, dalam hadis itu ya, mangkana lahu dzibhun tadi. Kalau kita telusuri di riwayat-riwayat yang lain, Pak. Mangkana lahu dzibhun yadzbahuhu ini. Kembali ke siapa? Hadis ini itu disebutkan dalam kitab Manarus Sabil. Itu syarahnya Dalilut Thalib yang ditulis oleh Syekh Mar'i Karmi. Ini fikih Hambali, Pak. Kemudian disarah oleh Ibnu Duwayyan. Sama Syekh Nasiruddin Albani Pak, dikaji hadis-hadis yang ada di kitab Manarus Sabil tadi. Karena kitab Manarus Sabil itu meskipun kitab fikih madzhab Hambali, tapi dia kelebihannya Pak, menyebutkan banyak hadis. Kitabnya ada terbitan 1 jilid, ada 2 jilid, ada 3 jilid juga. Saya punya beberapa cetakan. Sehingga Syekh Nasiruddin Albani tertarik mengkaji hadis-hadis yang ada di kitab Manarus Sabil tadi. Namanya takhrij Pak. Maksudnya takhrij itu apa? Mengkaji tentang status hadis itu. Sehingga ditelusuri oleh Syekh Nasiruddin Albani dalam karyanya Irwaul Ghalil. Ini takhrij hadis-hadis dalam kitab Manarus Sabil itu. Walau tariqun tsaniyah an Ummi Salamah mauqufan. Tapi kalau ini mauquf, kalau yang hadis pertama kan marfu Pak, dari Rasul disebutkan ana Rasulullah, kan berarti apa? Hadisnya marfu. Yang mauquf ini rawahul Haris, diriwayatkan oleh Haris ibn Abdurrahman an Abi Salamah an Ummi Salamah qalat idza dakhala asrudul hijjah fala ta'khudanna, janganlah sekali-kali kamu mengambil min sya'rika, muncul dhamir kaf. Sehingga jenengan enggak boleh maksa gitu. Ini kembali pada dzibhun dengan memunculkan redaksi min sya'rika Pak. Otomatis analisa di awal itu batal gitu. Secara kebahasaan, bahasa itu kan kontekstual Pak. Memang secara umum domir atau pronon kata ganti itu merujuk pada yang dekat. Tapi namanya bahasa itu tidak selalu konsisten. Ada beberapa situasi terkadang bisa kembali lebih jauh. Karena makanya memahami bahasa itu makna kontekstual atau siak redaksi kata itu, redaksi kalimat itu lebih dominan dalam menentukan makna. Kalau jenengan belajar bahasa pasti semacam itu Pak. Pasti bahasa itu pada konteksnya itu dulu sebelum struktur kalimat. Fala ya'khudanna min sya'rika, muncul dhamir kaf menunjukkan mukhatab, orang yang diajak bicara, atau second person, orang yang kedua. Berarti Rasulullah itu speaker atau the first person, orang pertama. Rasulullah bicara pada orang yang mau korban. Iya, sahibul korban. Wala min adfarika, muncul dhamir
kaf hatta tadbah, sampai engkau menyembelih. Di sini disebutkan objeknya lagi. Apa yang disembelih? Udhiyataka, hewan korbanmu, pakai kaf lagi. Sehingga dari analisa kebahasaan itu sudah batal Pak, terbantah. Kecuali kalau teks ini bahasa kasarnya Pak, mau diperkosa gitu. Diperkosa itu maksudnya bukan itu, tapi dipeksa itu loh. Itu kan memperkosa teks, memperkosa dalil gitu. Untuk apa? Untuk sesuai dengan karep atau rasionalitas gitu. Kemudian berikutnya Pak, ini kalau tadi dari Ummu Salamah, kalau ini dari Sa'id ibn Musayyab. 5 menit lagi Pak. Man arada ayyudhhiya, siapa yang mau kurban, fadakhalat ayyamul asri, masuk 10 hari. Maksudnya tanggal 1 sampai 10. Fala ya'khud min sya'ri, enggak boleh ngambil rambutnya, wala atfarihi, kukunya. Fadzakartu li Ikrimah. Kemudian Sa'id ibn Musayyab atau Musayyib, ini ada yang baca Musayyab, ada Musayyib ya, menyebutkan hadis itu kepada Ikrimah. Faqala, maka Ikrimah menjawab, alla ya'tazila nisa, betul orang tadi tidak boleh potong rambut, potong kuku, tapi tidak usah, tidak menggauli istri, artinya tetap boleh. Watib, tidak, dan juga tidak usah menjauhi pakai wangian. Masa hewan punya istri Pak? Kan nggak mungkin. Masa hewan pakai wangian, kan nggak mungkin. Sehingga dari hadis-hadis ini Pak, secara redaksi hadis tidak mungkin merujuk pada hewan yang dikorbankan. Itu bisa, tapi tadi kalau memperkosa teks gitu. Ya. Sehingga kalau dalam membaca hadis itu tidak bisa kita pakai taklili pendekatan rasional, tapi analisa teksnya bermasalah. Sehingga putusan tarjih kita Pak di Garut, ini yang asli pandangan tarjih 1976 dibahas di Garut. Di sana dikatakan wa amsik an sya'rika, janganlah engkau potong rambut, wa atfarika, dan kukumu, min awali syahri, dari sejak awal bulan Dzulhijjah hatta tudhhiya, sampai engkau menyembelih hewan korban. Maksudnya kalau menyembelih di hari tasyrik tanggal 13 ya itu Pak. Sehingga tadi tanggal mulainya tanggal 9 Bu ya. Apa? Tadi kan hisab MTT ya. Coba tanggal 1 Dzulhijjah 19 Juni. Ya nanti ini ya. Jenengan ingatnya 19 Juni harinya Senin Legi gitu. Jadi kalau jenengan mau potong rambut, potong kuku sebelumnya. Kemudian hikmahnya apa? Kamalul maghfirah, totalitas purifikasi. Kalau misalnya rambut atau kuku kita ambil, berarti ada bagian kita yang tidak tidak terjadi purifikasi atau tersentuh api neraka itu. Kamalul maghfirah, totalitas purifikasi. Yang kedua, orang yang berkorban itu dihubungkan orang yang haji sedang ihram. Kalau orang ihram atau muhrim itu kan ada muharamat al-ihram Pak. Di antaranya tidak boleh potong kuku, potong rambut. Kemudian nggak boleh laki-laki menutup kepala, perempuan menutup muka, pakaian berjahit, menggauli istri dan seterusnya. Tapi menyerupai orang yang ihram itu tidak secara totalitas, hanya sebagian, karena dia tidak ihram. Hanya saja ibadah ini kan semuanya dihubungkan Pak. Yang jenengan tidak haji pun bisa dihubungkan dengan ibadah yang haji tadi. Dengan korban, orang korban juga dianjurkan tidak potong kuku, potong rambut. Jenengan misalnya puasa Arafah, jenengan kan enggak haji, tapi bisa melakukan puasa. Justru orang yang haji dimakruhkan berpuasa. Mungkin sekian ya kajian kita, karena kita ya kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sementara enggak ada tanya jawab, langsung kita tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.